Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Bangga menyebarkan untuk dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Ekonomi Islam, bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam, azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Bogor, Jawa Barat. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti, amin. Dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Khair lah, baik. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, mengikuti Islam, azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com /ajukan pertanyaan. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Silakan. Dari Amanda Fasti di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukum cashback yang kita dapatkan dari promo digital banking yang berakad wadiah, yang mana untuk mendapatkan cashback tersebut harus melakukan beberapa persyaratan terlebih dahulu. Beberapa contoh persyaratan itu diantaranya yang pertama, mengisi saldo sebesar 100.000 dan mempertahankannya sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, melakukan transaksi satu kali menggunakan kartu debit. Lalu yang ketiga, menghubungkan akun dengan e-wallet dan lain-lain, Ustadz. Pertanyaannya, apakah hal tersebut itu riba ya Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah. Apakah terdengar suara kami, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Terputus terakhir pertanyaan, Baik. pas pertanyaannya tidak terdengar. Baik. Kita ulangi pertanyaannya tentang bagaimana hukum cashback yang kita dapatkan dari promo digital m-banking, Ustaz, yang berakad wadiah, yang mana untuk mendapatkan cashback tersebut harus melakukan beberapa persyaratan terlebih dahulu. Seperti contohnya ada beberapa, diantaranya mengisi saldo sebesar 100.000 dan mempertahankannya sampai batas waktu yang ditentukan, melakukan transaksi satu kali menggunakan kartu debit, dan menghubungkan akun dengan e-wallet dan lain-lain. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Apakah terdengar, Ustaz?
Cek, bismillah. Cek, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan pertanyaan yang simpel. Berikutnya kita bacakan dari Pandu Wijaya di Jakarta Barat. Apakah suara kami terdengar, Ustaz? Cek, bismillah. Taib. Kita qadarullah 6. Kota Islam, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita coba berikan kesempatan pada Ustadz untuk mengulangi koneksi kembali atau kita off-kan dulu. Kita akan kembali pesan-pesan berikut ini. Barakallahu fikum. Kita coba kembali. Kota Islam azani Allah wa yakum, kami informasikan untuk live interaktif pada sore hari ini. Setiap Jumat jam 5 sore kita live interaktif bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala membahas tentang muamalah ekonomi Islam. Bagi Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan via tertulis di website kami di www.dewanfatwa.com/ajukan pertanyaan. Tapi masih kita coba koneksi dengan Ustadz Erwandi. Kita coba. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ala kulli hal. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Barakallahu fikum para jamaah. Kita bacakan pertanyaan ulang, Ustaz. Kita angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, orang tua saya kan sudah lama meninggal. Ini semua warta waris yang udah ditinggalkan itu belum ada satu pun yang dibagi Pak Ustadz. Nah, yang saya mau tanya, apakah hukumnya kalau istilahnya warisan itu nggak dibagi sampai sekarang ini? Baik, cukup ya. Ibu ya. Penyebab tidak dibagi apa Ibu? Iya. Ibu Abdullah. Alasannya penyebabnya tidak dibagi apa? Nggak dibagi warisannya. Bagaimana hukumnya? Apakah orang tua kita di kuburan itu mendapatkan siksa apakah tidak Pak Ustaz? Begitu aja. Apa penyebab tidak dibaginya? Belum dibagi aja, belum ada yang mau ini. Belum ada kompromi untuk dibagi, mana diam aja yang tua-tua itu. Baik. Cukup Ibu Abdullah. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa bila seseorang wafat, maka harta milik dia statusnya berubah menjadi milik ahli warisnya yang sudah Allah tentukan di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat 11, 10, 11, 12, 13 dan di ayat 176 An-Nisa. Maka itu bukan milik yang wafat lagi. Sudah milik orang-orang ditentukan Allah. Ada di sana anak laki-laki yang dapat, ada anak perempuan, ada suami atau istri, ada ayah atau bapak, dan seterusnya. Bila ada yang menghalangi, maka dia berarti menentang ketentuan Allah yang menyatakan itu sudah milik para ahli waris, kemudian dia halang-halangi. Adapun memang tidak ada keinginan mereka karena mereka berkecukupan, umpamanya, sehingga tidak ada keinginan untuk membagi waris, itu terserah mereka, karena hak mereka bila tidak mereka
ambil bila mereka sia-siakan dan harta waris rusak atau hilang, ya masing-masing mereka berdosa. Adapun apakah pemilik harta akan mendapat sanksi di dalam alam kuburnya? Jawabannya tidak. Dia kewajibannya sudah selesai dengan dia wafat menghadap Allah Azza wa Jalla. Kan tetapi bila ketika hidup sama sekali tidak pernah mengajarkan ahli warisnya akan syariat Allah yang ini, tentu dia berdosa atas tidak mengajarkan syariat. Bukan karena anak-anaknya tidak membagi waris. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Abdul di Jakarta, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon kedua di kesempatan kali ini, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak Sidik di Riau. Silakan Bapak Sidik. Ya, ini keluar dari tema Pak Ustaz. Saya mau nanyakan apa ada dasarnya setelah sholat jenazah, sholat mayat itu ada wirid, zikir, dan setelah itu salam-salaman. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada contohnya begitu mengantarkan jenazah, di depan jenazahnya itu sambil jalan ditaburkan beras kuning sama uang. Itu karena yang dilaksanakan di sini seperti itu. Saya mau tanya apa dalilnya, ada apa tidak? Karena saya belum pernah dengar dalilnya, makanya saya mau tanya sama Pak Ustadz. Mohon dijawab ya Pak Ustadz. Dari Sidik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam. Afwan, akhi, antum keluarnya terlalu jauh. Ya. Kalau menanyakan hal masalah ibadah, tanyakan kepada asatidz yang lain yang memberikan jawaban seputar itu. Nah, Ustaz. Ya. Ya, Kalau pertanyaan ke anak, khususkan dalam masalah muamalat. Iya, untuk para pemirsa silakan bertanya pada sore hari ini, mengajukan pertanyaan tentang tema muamalah ekonomi Islam. Bapak Sidik bisa menelpon kami di hari Senin insyaallah taala. Ustaz, kita bacakan pertanyaan via website yang sudah masuk. Dari Indra Sukmana di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana status gaji karyawan hotel yang mana hotel tersebut menyediakan khamar dan daging babi, walaupun karyawan tersebut bekerja di bagian yang tidak berinteraksi dengan hal haram tersebut? Apakah penghasilannya tetap haram ya Ustaz? Karena seluruh pendapatan baik yang mubah maupun dari hal yang haram tersebut dibagikan kepada seluruh karyawan sebesar 10%. Jika itu hanya menjadikan hartanya bercampur antara halal dan haram. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Bila dia tahu angka persentasenya yang haram, tentu yang 10% yang haram tadi tidak halal dia terima, dia berikanlah kepada fakir miskin. Nah Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Indra Sukmana. Semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi kita angkat pertanyaan ketiga via telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Lili di Kalimantan. Silakan Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Lili mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya atau suara gadgetnya. Baik. Iya, bisa dikecilkan saja silakan. Nah, silakan. Ya, baik. Halo? Ya, Halo? Ya, silakan Ibu Lili. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau misalnya ada orang gadai sawah. Nah, terus itu nanti hasil daripada sawah itu atau diambil yang punya atau yang tempat untuk menggadaikan, itu satu. Terus yang kedua, diambil oleh yang punya sawah. Iya, nah terus atau kayak gini, hasil sawah itu nanti kesepakatan dari yang punya sawah bisa bagi dua hasilnya. Jadi yang mana yang benar, takutnya kan bagaimana, saya minta penjelasannya aja kayak gitu ya Ustaz. Harus 100% diambil oleh yang punya sawah, yang pinjam uang, yang menggadaikan sawahnya. Si penerima gadai hanya boleh mengambil jika yang minjam uang
kemampuan prestasi tidak mampu membayar, dan kemudian si pemberi pinjaman, penerima gadai, boleh menjual sawah tersebut untuk mengambil piutangnya. Oh gitu. Jadi masalah yang hasil sawah itu, misalnya kan perjanjian saya gade sawah, nanti saya lunasin, misalnya saya gade sawah 10 juta, nanti hasil dari panen 3 kali panen baru saya lunasin 10 juta. Nah itu kalau misalnya setelah akad gitu, kalau misalnya dia sampai 3 kali panen itu tidak melunasi utangnya tuh, itu bagaimana prosesnya Pak Ustadz? Nggak paham saya. Dia menggadaikan pinjam uang 10 juta, terus sawahnya diserahkan. Gitu kah? Dia pinjam uang misalnya sama saya 10 juta. Nanti perjanjian, nanti saya lunasin 10 juta itu nanti setelah orang 3 kali panen, maksudnya gitu loh. Misalnya panen 1, nanti setelah 3 kali panen, setelah 3 kali panen hutangnya lunas gitu kah? Iya, nanti dibayar yang 10 juta itu. Nah, itu seumpamanya dia sampai perjanjiannya sudah 3 kali panen itu tidak bayar, itu bagaimana? Apakah saya berhak menjual dia punya sawah, saya ambil uang saya gitu, sisanya kasihkan yang punya? Apa gimana begitu Pak Ustadz? Ya kalau begitu boleh. Boleh ya? Nah, terus yang kedua Pak Ustadz, masalah hasilnya itu bolehlah misalnya yang saya yang ambil, atau perjanjian hasilnya nanti itu misalnya tiap panen itu bagi 2 gitu, boleh? Haram diambil oleh yang memberi pinjaman. Walaupun kecuali perjanjian. Ketika diambilnya hutang berkurang. Dia ambil perhitungan. Dengar dulu Ibu. Dia ambil hasil sawah tadi 2 juta. Tinggal lagi hutang pemilik sawah 8 juta. Panen selanjutnya dapat hasil panen buat yang pemberi pinjaman 5 juta. Berarti tinggal sisa hutang pemilik sawah 3 juta. Panen selanjutnya pas hasil panen yang diambil itu 3 juta sehingga lunas hutangnya, sawah dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Seperti itu. Bagus. Paham Pak Ustadz. Jadi tidak boleh misalnya nanti walaupun ada perjanjian, Bu, nanti hasil panen yang pertama ini hasilnya nanti kita bagi 2, Ibu separoh, saya separoh. Tidak boleh begitu ya Ustadz. Jadi harus 100% diambil sama yang punya sawah gitu ya? Betul. Oh ya baik, paham Pak Ustadz begitu. Jadi selama ini kan banyak yang begitu Pak Ustadz. Jadi nanti kan bisa kita edukasi gitu, tidak boleh gitu ya. Baik. Cukup Ibu Lili ya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bertanya. Semoga bisa difahami Bu Lili di Kalimantan. Barakallahu fikum. Dan bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website. Dari Pandu Wijaya di Jakarta Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya bekerja sama dengan pihak asing di luar negeri di dalam bidang sewa rumah. Pihak asing tersebut sewa rumah di sini untuk klien mereka, dan dalam proses tersebut ada DP atau uang jaminan yang harus dibayar kepada pemilik rumah. Transfer langsung dari luar negeri akan lama sekali, maka salah satu poin kerjasamanya yaitu pembayaran DP dilakukan dahulu oleh saya sebagai pihak yang di sini. Lalu kemudian pihak asing tersebut membayarkannya kepada saya dengan tambahan service fee. Apakah ini masuk dalam kategori riba ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Iya, ini bukan service fee namanya. Fee riba namanya ini. Kecuali Anda sewa dulu. Bukan dia yang nyewa, kemudian Anda talangin. Itu akan menjadi riba. Tapi kalau bentuknya, ya udah, karena transfernya lama, saya sewa dulu, nanti baru kamu sewa dari saya. Dan saya ada pertambahan uang dari sewa tadi, maka tidak ada masalah. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Pandu Wijaya, semoga bisa difahami.
Baca pertanyaan berikutnya dari Amanda Fasti di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukum cashback yang kita dapatkan dari promo digital banking yang berakad wadiah, yang mana untuk mendapatkan cashback tersebut harus melakukan beberapa persyaratan terlebih dahulu. Beberapa contoh persyaratan itu diantaranya yang pertama, mengisi saldo sebesar 100.000 dan mempertahankannya sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, melakukan transaksi satu kali menggunakan kartu debit. Yang ketiga, menghubungkan akun dengan e-wallet dan lain-lain. Apakah hal tersebut termasuk riba ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Tidak ada akad wadiah dalam tabungan. Walaupun Dewan Syarah Nasional menamakan tabungan itu dengan akad wadiah. Karena akad wadiah, fisik barang tidak boleh digunakan. Bila digunakan berarti dia berkhianat. Ya. Apalagi ketika dikembalikan sudah berganti fisiknya. Nomor serinya sudah berganti. Ini definisi yang betulnya dijelaskan oleh para ulama dunia dalam Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fikih Islam Internasional yang berpusat di Jeddah, bahwa semua rekening di bank baik konvensional maupun syariah, akadnya adalah qard, itu pinjaman. Karena akadnya qard dan pemberi pinjaman di sini adalah nasabah yang menabung, sedangkan bank penerima pinjaman, maka bila penerima pinjaman memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman dalam bentuk cashback tadi, maka ini adalah murni riba. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan keempat via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum. Saya mau bertanya nih Ustaz. Seorang perempuan meninggal dunia, punya saudara laki-laki 2 orang, saudara perempuannya 1, ini yang seayah seibu nih Ustaz. Kemudian saudara seayah 2 orang. Yang meninggal dunia ini tidak punya anak, suaminya telah dulu meninggal, orang tuanya, ayah dan ibunya telah dahulu meninggal. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah saudara seayahnya ini mendapat warisan gitu Ustadz? Saudara seayah ibu masih hidup? Masih hidup, 2 laki-laki, 1 perempuan. Saudara saya otomatis tidak dapat? Tidak dapat Ustadz? Tidak dapat. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ya. Semoga bermanfaat jawabannya. Bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Chandra di Kota Cimahi, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukumnya jika menitipkan dagangan di kantin tempat saya bekerja? Kebetulan dari pihak koperasi memperbolehkan karyawan menitipkan dagangannya. Biasanya barang dagangan dan hasil penjualan sudah dikemas sebelum jam pulang kerja oleh penunggu kantin. Apakah saya boleh mengambil barang dan hasil saat masih di dalam jam kerja, Ustadz? Maksudnya sebelum selesai jam kerja itu. Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh. Ya, antum dibayar untuk bekerja bukan untuk mengambil hasil pekerjaan, hasil bisnis antum di luar pekerjaan. Dasarnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan berikutnya dari Nurafri Eka Agustina di Kota Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya apabila suami meminjam uang kepada istri untuk investasi saham? Uang istri akan dikembalikan sebelum pencairan saham tersebut. Namun keuntungan dari saham atau hasil pencairan saham
tersebut bisa dinikmati bersama oleh suami dan istrinya nanti. Apakah ada unsur riba di dalam hal tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Bila tidak ada suami istri mensyaratkan harus dibayar berlebih, ya, misalkan harus ada berlebih, maka hukum asalnya boleh. Ya, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami, dan kita angkat pertanyaan kelima via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti di Sumatera. Silakan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, saya pernah nemu uang di jalan pecahan 20.000 dan langsung saya gunakan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya berdosa? Jika iya, bagaimana cara taubatnya Ustaz? Jazakallahu khair. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beristighfar kepada Allah, kemudian keluarkan uang Rp20.000, wakaf, berikan, sedekahkan kepada fakir miskin atas nama pemilik uang tersebut. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Demikian bertanya Ibu Yanti di Sumatera, semoga bisa difahami dan semoga Allah memudahkan urusannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Abu Mikdad dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ada seorang marbot di salah satu masjid dan sudah mendapatkan gaji tiap bulannya. Yang ingin ditanyakan, bagaimana hukumnya ketika marbot tersebut saat membersihkan masjid, kadang ada jamaah yang memberikan uang, namun marbot tersebut sudah menolaknya, namun karena dipaksa suruh menerimanya. Apakah hal tersebut termasuk riswa yang dilarang ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Kalau marbot tersebut menerima hadiah dari pihak luar dan dia maka wallahu ta'ala alam, itu tidak riswah kalau umpamanya dia memberikan hadiah kepada marbot tersebut. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib, kita angkat pertanyaan berikutnya via kalau terputus, baik. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari website dari Nurul Huda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Beberapa waktu belakangan saya mendapatkan informasi bahwa dasar nisab dari zakat mal atau zakat harta dan zakat perdagangan adalah mengacu kepada perak. Apakah demikian itu dibetulkan Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, itu mazhab dalam mazhab para ulama Islam, yaitu mazhab Hambali. Itu mereka mengatakan bil ahadhilil fuqara. Bila harta Anda adalah emas, berarti jelas nisabnya adalah emas. Bila harta Anda perak, jelas nisabnya perak. Bila harta Anda bukan emas, bukan perak, tetapi berbentuk rupiah, dolar, harta perniagaan, maka nisabnya yang mana? Ya, mazhab Hambali mengatakan al-ahadzu lil fuqara, mana yang lebih menguntungkan fakir miskin. Tentu dalam hal ini yang menguntungkan fakir miskin dengan perak, karena akan banyak orang yang berzakat. Karena perak sekarang 16.000 per gram dan dia 595 gram sampai nisabnya. Artinya sekitar 7 juta kurang lebih sudah terkena zakat. Orang memiliki tabungan 7 juta banyak. Tapi kalau emas, 85 gram emas sekitar 80 juta, 83 juta, itu ya akan berkurang, berarti orang yang berzakat. Pendapat itu ada dalam
literasi atau dalam khazanah ilmiah para ulama kaum muslimin. Tapi kalau Anda tanyakan mana yang rajih, tentu yang rajih adalah emas. Ya. Kewajiban zakat adalah bagi orang kaya, bukan orang miskin. Orang yang punya tabungan 1 tahun cuma 7 juta, apakah kaya namanya? Jawabannya tentu tidak. Ya, sekali masukin anak ke pesantren, utangnya menumpuk itu. Masukin anak pesantren, uang pangkalnya sudah 20 juta. Ya, sedangkan dia tabungannya cuma 10 juta, berarti ngutang dia 10 juta lagi, sedangkan yang 10 juta ini ya harus bayar zakat. Dia miskin, kurang untuk biaya hidupnya, apakah harus berzakat? Jawabannya tidak. Tapi kalau 85 juta selama 1 tahun terpenuhi kebutuhannya dan bersisa, itu masih namanya kaya. 1. Dan keputusan dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional, mereka mengatakan yang menjadi rujukan dalam penentuan nisab zakat uang dan perdagangan masa sekarang adalah emas. Karena emas relatif stabil. Dari masa Rasulullah, nilai tukar emas terhadap barang dan jasa sampai sekarang tidak berubah. Kalau di masa Rasulullah SAW, harga seekor kambing kurban 4,25 gram emas. Dapat. Rasulullah memberikan uang kepada Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariki 1 dinar. Sekarang Anda beli kambing kurban juga segitu dapat. Berbeda dengan perak tadi. Di masa Rasulullah SAW, perak itu beratnya 3,9, kok dia kurang dari 4 gram, 3,94 atau 95. Ya, gram. Maka kalau di masa Nabi, perbandingannya 10 gram. Maaf, 1:10 dirham. 1 dinar sebanyak 10 dirham. Berarti itu sekitar, dulu dapat kambing kurban dengan 10 dirham tadi. Berarti sekitar 10 dirham 30 gram. Atau anggaplah 40 gram, biar gampang hitungnya. 40 gram dahulu dapat kambing kurban. Sekarang 40 gram perak 16.000 kali 40 gram. Berarti cuma 400.000. Ya. Itu dapat kambing kurban? Jawabannya tidak. Paling kikil kambing yang dapat. Ya. Ini menunjukkan bahwa uang perak fluktuasinya tinggi dan tidak stabil. Beda dengan emas. Dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Oleh karena itu, Lembaga Fikih Islam Internasional, mereka mengeluarkan resolusi yang mengatakan mengharuskan menghitung nisab dengan emas, bukan dengan perak. Wallahu a'lam. Tapi kalau ingin mengeluarkan dengan perak, ya silahkan. Silahkan dikeluarkan, berarti Anda menurut pendapat Hambali tadi, Anda berzakat. Menurut jumhur, Anda tidak sah berzakat karena tidak sampai nisab. Tapi terhitung sedekah, dapat pahala juga. Cuman masalahnya tentu kebutuhan pokok Anda semakin berkurang jauh. Kalau Anda cuma punya uang 7 juta, sudah berzakat. Allahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan, masih ada waktu. Bismillah dari Angga di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya seorang pedagang online yang menggunakan platform jasa pengiriman ekspedisi. Pembeli produk kami dikenakan ongkos kirim sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak ekspedisi dengan hitungan tertentu, misalnya per kilo.
Setiap bulan pihak platform jasa pengiriman tersebut memberikan cashback kepada kami antara 15 sampai 25% sesuai jumlah pengiriman per bulannya. Apakah hal ini diperbolehkan dan apakah cashback ini halal untuk digunakan ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Wallahu a'lam. Kalau akad antara ekspedisi dengan konsumen bahwa harga include biaya pengiriman, maka itu halal cashback, diskon, hadiah dari pihak ekspedisi. Karena mereka yang berakad dengan ekspedisi. Akan tetapi kalau bentuknya terpisah, ya, terpisah akadnya antara jual beli dengan ekspedisi, maka itu berarti fungsi dari merchant atau yang marketplace-nya adalah wakil dari pembeli untuk membayarkan, mengirimkan dan berakad dengan pihak ekspedisi. Maka seluruh manfaat keuntungan milik si pembeli dan seluruh risiko ditanggung oleh pembeli. Maka ketika itu ekspedisi haram mengambil fee, cashback, ya, diskon atau hadiah dari pihak ekspedisi tadi. Wallahu a'lam. Masyaallah. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada 4 tape. Tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masih ada 3 menit sebenarnya. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit ikhtitam untuk kami, Ustaz. Tafadhol masykur, Ustaz. Ya. Khawani wa khawati fillah. Ini Jumat, sore hari Jumat, bagian dari waktu yang mustajab. Sebelum matahari tenggelam, maka mari kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengangkatkan dari diri kita dan dari kaum muslimin al-wabah, wabah penyakit, wal-ghala, dan biaya hidup, harga barang-barang naik tinggi. Hanya Allah yang bisa mengangkatkan itu semua, dan itu terangkat dengan diantaranya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallahu atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti salam azan ya Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.